Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengendalian pencemaran udara. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Muhammad Rafi Adiansyah, Panji Eka Prasetya, dan juga Farid Guyub Hardianto. Next. Definisi pengendalian pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara merupakan suatu rangkaian kegiatan atau upaya dalam mengendalikan udara dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak, agar kualitas udara ambien dan mutu udara emisi serta tingkat kebisingan sesuai dengan baku mutu dan tetap memenuhi standar kesehatan. Teori pengendalian. Yang pertama adalah teori eliminasi. Teori eliminasi adalah pengendalian yang bersifat menghilangkan sumber yang dapat mencemari udara. Yang kedua, terdapat teori substitusi. Pengendalian ini bersifat menggantikan sumber pencemar dengan sesuatu yang dapat mengurangi pencemar dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Yang ketiga, teori rekayasa teknik. Teori pengendalian ini bersifat memodifikasi sumber pencemar dengan melakukan perbaikan teknik agar tidak menjadi sumber pencemar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk kemudian yang keempat adalah teori pengendalian isolasi, yaitu pengendalian ini bersifat menjauhkan manusia dengan sumber polusi agar tidak terpapar oleh sumber pencemaran udara tersebut. Kemudian ada pengendalian administrasi, yaitu pengendalian ini bersifat perencanaan suatu sistem yang dapat mengurangi seseorang terpapar oleh pencemaran udara. Kemudian alat pelindung diri, yaitu pengendalian ini bersifat melindungi manusia dari pencemaran dengan alat-alat yang dapat mencegah terpaparnya manusia dengan sumber pencemar. Kemudian jenis-jenis dari pencemaran udara itu ada dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan bentuk fisik dan berdasarkan bentuk terjadinya. Untuk berdasarkan bentuk fisik itu terdapat tiga macam, yaitu partikel, gas, dan energi. Contoh dari bentuk fisik yaitu dari partikel sendiri itu adalah contohnya debu, aerosol, dan timah hitam. Kemudian contoh dari gasnya itu adalah CO, NOx, SOx, H2S, dan HC. Kemudian dari energi itu sendiri, contohnya itu adalah suhu dan kebisingan. Kemudian berdasarkan bentuk terjadinya terbagi menjadi dua, yaitu polutan primer, yaitu polutan yang diemisikan langsung dari sumbernya. Kemudian polutan sekunder, terbentuk karena reaksi di udara antara berbagai zat. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya adalah penyebab pencemaran udara. Yang pertama adalah kendaraan bermotor, karena dapat menghasilkan gas-gas yang mengandung kimia. Kemudian yang kedua, faktor alam seperti gas vulkanik dan kebakaran hutan. Yang ketiga adalah limbah industri. Yang keempat, pembakaran limbah rumah tangga. Dan yang terakhir adalah kegiatan konstruksi. Berikut merupakan upaya-upaya untuk mengurangi polusi udara. Polusi udara dapat dicegah dengan cara 1. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. 2. Melakukan penyaringan asap sebelum asap dibuang ke udara dengan cara memasang bahan penyerap polutan atau saringan. Ketiga, mengalirkan gas buangan ke dalam air atau dalam larutan pengikat sebelum dibebaskan ke air. Keempat, memperbanyak tanaman hijau di daerah pencemaran tinggi. Dan yang terakhir adalah membangun cerobong asap yang cukup tinggi sehingga asap dapat menembus lapisan inversi termal. Kesimpulan, pencemaran udara semakin tinggi konsentrasinya. Metode pengendalian yang telah dilakukan masih perlu ditingkatkan.
Peningkatan modifikasi alat dan metode juga diperlukan untuk memperbaiki kualitas udara. Kesadaran akan perlindungan terhadap lingkungan juga sangat diperlukan demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Saya kembalikan kepada Panji. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.